Kaitan dengan sektor otomotif yang tadi sudah diberikan adalah salah satu insentif. Jadi agak bingung sih sebenarnya. Jadi di satu sisi tarifnya dinaikkan, tapi di sisi lain diseimbangkan dengan insentif. Tapi kalau kita boleh analisis atau kita boleh bercermin, sebenarnya tidak jauh sama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia begitu pada saat menerapkan TKDN. Jadi di sisi lain cukup agresif untuk memproteksi industri, tapi di sisi lain kalau memang diikuti akhirnya mendapatkan insentif begitu. Tanggapannya mungkin dari Bang Iqbal kira-kira proyeksinya seperti apa berkaitan dengan bisa dikatakan maju mundurnya kebijakan ekonomi Donald Trump yang sebenarnya juga dilakukan oleh China. Jadi China katanya di depan layar bilangnya memang kita masih belum ada pembicaraan dengan Amerika Serikat begitu. Kita confidence dengan diri sendiri. Tapi di belakang katanya sudah mulai memilih-milih kira-kira barang-barang mana yang akan dibebaskan dari tarif dagang begitu. Ini kira-kira dari dua negara dengan ekonomi terbesar di dunia yang juga merupakan mitra dagang terbesar bagi Indonesia juga, kira-kira seperti apa berkaitan dengan sektor otomotif. Ya keduanya kan saling, ya kalau bicara negosiasi pasti berbantah-bantah ya. Kalau di media kadang dari Amerika bicara apa, kemudian dari China juga membantah gitu ya. Tapi kita harus ingat ya, paling tidak tuh misalkan soal Tesla lah. Tesla itu kan jelas lah banyak pabriknya itu malah lebih banyak di China kan. Dan yang punya Tesla Elon Musk merupakan penasihat presiden. Bahkan dia juga memimpin departemen government efisiensi, dia memangkas anggaran, dia memangkas tenaga kerja gitu ya. Jadi kalau misalkan ini nggak bisa terlalu keras juga pada akhirnya terhadap China juga gitu, karena biar bagaimanapun misalkan spesifik Tesla ya, ini kan juga produk yang membutuhkan mineral-mineral yang langka ya, mineral kritikal gitu. Jadi untuk China sih makanya Trump saya melihat dari pemberitaan teman-teman itu kan akhirnya juga melunak ya. Sebenarnya tensinya tuh kayak turun gitu loh. Apalagi ya nggak mungkin lah Trump keras terhadap Elon Musk gitu ya, yang sudah banyak bantu ya. Belum kita ngitung bantuannya lewat Twitter loh. Iya kan, walaupun Trump punya social truth ya, tapi ketika Elon Musk sudah pegang Twitter dan kita tahu lah perang opini segala macam kan di sana gitu ya. Sampai menjelek-jelekan media mainstream juga gitu kan. Jadi ini salah satu contoh bahwa untuk sektor otomotif spesifik ya, saya bicara soal Tesla, itu tidak mungkin Trump akan keras benar-benar frontal dengan China. Tapi untuk di dalam negeri memang kita tahu bahwa supply chain-nya kan memang sebenarnya udah terbentuk kan dengan Meksiko, dengan Kanada, dan ini bukan cuma industri otomotif ya, mayoritas industri di sana kan seperti itu ya. Jadi mungkin produk akhirnya di US gitu ya, tapi kan untuk suku cadang atau macam-macam lah itu kan dari Kanada dan Meksiko, dan itu juga dengan upah tenaga kerja yang lebih murah. Sementara kalau di US tentu upahnya lebih tinggi, harga produk akan lebih mahal, memicu inflasi, ya dan seterusnya lah, pertumbuhan ekonomi terganggu. Jadi saya nggak tahu ya dengan 100 hari Trump yang tadi dia mengurangi tarif untuk otomotif itu, insentif ya, bukan menurunnya tarif ya, tarifnya tetap 25%, tapi mestinya dia lebih banyak merenung ya mungkin ya, lebih hati-hati gitu merefleksikan untuk membuat kebijakan itu, karena nggak bisa hantam kromo aja gitu. Benar. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, apa yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump ini kan merupakan sesuatu yang kontroversial dan juga bisa dikatakan bersejarah lah di dunia diplomatik multilateral di dunia begitu. Tapi apakah memang wajar melakukan hal seperti itu di proses hubungan diplomatik yang sebenarnya salah satunya adalah berkaitan dengan kebijakan perdagangan kan begitu. Apakah ini sesuatu yang wajar untuk dilakukan oleh seorang pemimpin negara? Ya, kalau dibilang wajar jelas tidak wajar ya, apa yang dilakukan Trump dengan menaikkan tarif secara tiba-tiba, agresif gitu. Bahkan dia sampai mengeluarkan kata-kata hinaan gitu untuk negara yang dia sebut datang pada Amerika untuk memohon bernegosiasi. Ini secara diplomatik jelas langkah yang sangat buruk ya, yang dilakukan Trump. Tapi kalau maksudnya untuk negosiasi memang wajar. Untuk negosiasi dengan negara-negara menyeimbangkan neraca dagangnya itu memang wajar. Cuma apa yang dilakukan, perkataannya, bahkan aksinya belakangan ini memang menurut saya itu sangat tidak wajar ya untuk seorang pemimpin negara ya. Bahkan bukan hanya dilakukan terhadap Cina yang tanda kutip musuh tradisionalnya ya, bahkan itu dilakukan terhadap Kanada, terhadap Meksiko, bahkan aliansinya di Eropa pun dia serang gitu. Itu menurut saya itu sesuatu yang
sesuatu yang sangat tidak biasa untuk seorang pejabat dengan level kepala negara ya. Dan di Amerika ya. Iya, dan ini sangat disayangkan lah langkah-langkah seperti ini karena ini hanya akan memperkeruh hubungan antar negara ya. Dan justru ini bakal mempersulit negosiasi sebenarnya ya. Memang Trump berhasil menarik mereka ke meja perundingan, tapi di sisi lain ini pun akan menyulitkan perundingan juga akan makin alot ya, karena ini berkaitan dengan sentimen hubungan antar negara juga. Gitu. Oke, baik. Dan ini yang akhirnya membuat ketidakpastian di ekonomi dan bahkan terancam terjadi resesi global. Terakhir mungkin singkat saja, berarti dari redaksi untuk wrap up dialog kita pada sore hari ini, tanggapannya dan juga opininya berkaitan dengan 100 hari pemerintahan Trump yang penuh dengan drama dan juga gonjang ganjing. Silakan, Bang Iqbal. Ya, tentu kita berharap ya setelah, nggak tahu ya apakah bisa berubah atau tidak ya. Tapi kalau melihat dari pemberitaan kan juga tensinya mulai berkurang seperti tadi saya sampaikan. Dan kita juga sudah bisa negosiasi dan rasa-rasanya juga banyak negara lain ya bisa negosiasi kan. Kita tentu berharap ya karena ketidakpastian yang lain masih banyak. Perang segala macam ya, situasi di Timur Tengah. Kemudian masalah perang Rusia-Ukraina juga. Nggak kurang lah masalah ekonomi global banyak, kita ya. Betul, yang terdampak itu semua negara gitu. Dan kita udah melihat juga mungkin di sekitar di Indonesia bahkan di negara lain pun proyeksi dari IMF juga kan diproyeksi turun ya. Itu kan efeknya udah pasti kemana-mana lah. Lapangan kerja, kemiskinan. Tapi saya melihat ya nggak tahu ya, kemarin kan di pemakaman Paus Francis juga Trump bertemu Zelensky misalkan. Ya mudah-mudahan lah ada perdamaian di situ gitu. Kemudian relaksasi tarif juga mungkin Indonesia juga mungkin nanti kita tunggu ya, Luk ya. Itu mungkin bulan Juni ya kalau tidak salah ya. Keputusannya ya, keputusan finalnya mungkin Indonesia bisa dapat tarif yang ya mungkin memang naik atau gimana, tapi kita dapat win-win lah. Jadi harapannya memang ya terlepas dari gaya diplomatik ya, termasuk ya lembaga multilateral seperti WTO juga udah nggak dipeduliin gitu kan. Ya kita berharap ya ke depan Trump lebih kalem lah. Lebih kalem, jadi misalkan efek ke ekonomi dunianya juga, karena itu pasti ujung-ujungnya kita juga yang merasakan itu. Bisa sampai ke makanan yang kita makan juga, terutama kedelai tahu tempe itu kan kedelai dari Amerika juga. Benar, gitu. banyak kehilangan pekerjaan. Betul, kehilangan itu kemana-mana lah efeknya uang itu. begitu. Betul.